kiri. Beliau, waktunya di Zoom. Kemudian beliau juga pimpinan dari LPK Madura Technovation, dan karena memang bidangnya adalah komputer, beliau juga guru komputer, utamanya guru produktif ya, untuk rekayasa perangkat lunak, program studi. Iya ya, program studi ya kalau di SMK. Jurusan rekayasa perangkat lunak. Gitu. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita langsung belajar dari ahlinya tentang blog yang insya Allah ini sangat bermanfaat ya untuk kita sebagai pendidik dalam kepengajaran. Silakan saya berikan waktunya kepada Bapak Arif untuk memulai pelatihan. Bapak Arif, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat, Bapak. kita ini lagi di diberikan Bangkalan, kesehatan, Pak. Ge. Amin, amin, amin. Amin. Ya, Ibu. Iya, Bapak sedang di Bangkalan juga? Ge, di kota, iya. di kota Bangkalan kotanya. Di kota Bangkalan. Ge. Oke, siap, Pak. Ini pelatihannya seluruh Jawa Timur karena pesertanya banyak. Ada dari Lumajang, Mojokerto, Siap. Sidoarjo, dari Bangkalan juga ada. Kamal. Silakan Oke. Bapak, monggo. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Arif. Oke, terima kasih. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang bagaimana kita menjadi seorang blogger. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke. Saya langsung saja untuk share screen dari materinya. Sebentar. Materinya saya sudah masuk? Sudah Pak. Ini adalah profilnya saya. Ini nampil ya Bapak Ibu ya? Ya, tampil Pak. Ada fotonya keren sekali itu ya. Di mana itu ya? Di Borobudur. Oh, di Borobudur. Ya, Ibu. Nah, ini adalah ini riwayat pendidikannya saya. Kebetulan saya adalah memang dari backgroundnya di perkuliahan itu di D3 Manajemen Informatika di UTM Universitas Trunojoyo Madura Bapak Ibu, dan alhamdulillah sudah melanjutkan ke jenjang S1-nya. Jadi sudah lama sebenarnya dari D3 ke S1 ini hampir tahun 2012, baru tahun 2017 saya baru melanjutkan S1. Dan alhamdulillah sudah tuntas menempuh jurusan Sistem Informasi di Universitas Islam Madura, letaknya di Pamekasan. Ini profil organisasi saya, Bapak Ibu. Nanti bisa sambil sharing. Oke. Saya sendiri sudah dijelaskan tadi oleh moderator bahwasannya saya punya keahlian di bidang programming, komputer, serta sebagai tutor di kursus ya, atau di pelatihan komputer. Mungkin kurang ini ya Pak, Instagram sama Facebooknya kalau mau kepo-kepo. Oh iya Ibu, nanti saya kirim itunya ya, materinya gitu. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu di sini mungkin Bapak Ibu baru ya mengenal apa itu sebuah blog gitu. Jadi mungkin di benak Bapak Ibu blog itu seperti apa? Karena sekarang
di dunia industri, kita sudah masuk di dunia industri 4.0, di mana industri 4.0 ini semua pemakaian teknologi akan dipakai dalam semua bidang, baik itu di pendidikan, industri maupun di pemasaran, begitu. Di dunia teknologi, di dunia pendidikan ini, kita akan belajar bagaimana blog itu dan bagaimana kita membuat sebuah blog. Blog itu adalah suatu halaman atau platform atau media yang digunakan untuk menulis apa saja di internet. Jadi Bapak Ibu yang selama ini biasanya menulis di istilahnya sosmed gitu. Jadi update status, kemudian biasanya di WA, di Facebook, mungkin ada yang sudah aktif di YouTube, bahkan di Instagram. Untuk mendokumentasikan sebuah materi, ya, jadi sebuah materi atau artikel itu lebih full, lebih powerful itu di blog. Jadi blog ini kita itu bisa membuat sebuah istilahnya perpustakaan mini lah buat kita, dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ini menurut kamus Oxford ya, blogger itu didefinisikan sebagai seseorang yang secara teratur menulis untuk blog. Menulis itu dalam artian kita itu menuangkan tulisan kita dalam bentuk teks yang bisa dikunjungi oleh orang yang terkoneksi dengan internet, Bapak Ibu. Penyedia layanan blog gratis yang sudah ada, itu yang pertama adalah Blogger, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang pernah tahu tentang Blogger. Nah, jadi Blogger ini salah satu dari blog yang sifatnya gratis. Yang kedua itu adalah WordPress. Nah, jadi WordPress ini merupakan sebuah blogger yang cukup ternama juga di dunia blog ya. Kemudian ada Medium dan Tumblr. Nah, dari 4 ini sebenarnya yang paling diminati, sebenarnya kita itu ada di Indonesia, ada tentang blogger juga punya, cuman rata-rata masih memakai Blogger atau WordPress. Oke. Selanjutnya adalah blogger.com. Blogger ini merupakan platform yang diciptakan atau dimiliki oleh Google, perusahaan Google, yang Bapak Ibu biasanya mencari sebuah artikel, itu biasanya Bapak Ibu bisa googling ya, bisa tanya Mbah Google. Nah, Blogger ini adalah sebuah platform yang dimiliki oleh perusahaan Google, yang pertama kali dikembangkan oleh Pry Labs, kemudian dibeli oleh Google pada tahun 2003. Jadi pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Blogger, Mbak Ibu, karena lebih mudah dan sifatnya, kalau blog itu di Blogger itu sifatnya lebih free-nya lebih terasa daripada WordPress. Nah, ini adalah seorang blogger pertama di dunia, Justin Hall. Nah, ini dari Amerika ya, Bapak Ibu ya. Oke. Cara membuat blog. Nah, mungkin di sini saya akan mendemokan beberapa cara membuat sebuah blog. Saya buat dulu. Tentunya yang pertama itu Bapak Ibu itu harus memiliki akun dari Google.
Nah, jadi bagi yang belum punya email, saya rasa semuanya Bapak Ibu pasti punya email karena untuk Zoom ini kan butuh untuk bisa login dari Google. Jadi semuanya bisa memiliki atau mendaftar blogger ini. Jadi pertama kita harus kondisi login. Kita bisa ngamati di sini. Sebentar saya stop dulu karena saya mau sharing all ya. Oke. Ini tampilannya sudah bisa nampil di Bapak Ibu. Oke. Di sini sudah ada yang namanya saya kunjungi, ini adalah blog. Jadi Bapak Ibu bisa di sini bisa ketik aja di halaman URL-nya blogger.com. Nah, setelah nanti di blogger.com ini cuman Bapak Ibu diharapkan sudah login pada emailnya masing-masing. Oke, saya tampilkan seperti ini. Jadi yang pertama kita cek Google-nya kita. Ketik aja di google.com ini, di sini sudah ada akun. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya akun, bisa daftar saja di sini. Di add another account-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa mendaftar sendiri. Jika sudah mempunyai akun, tinggal login saja. Yang pertama kita bisa ketik aja di bloggernya, di halaman pencariannya kita ketik aja blogger. Di sini sudah nampil namanya blogger.com. Bapak Ibu sudah nampil di sini, bisa Bapak Ibu klik ya. Karena kondisinya ini saya sudah login, maka otomatis tampilannya itu adalah blog yang kita sudah buat. Jadi dalam kondisi yang seperti ini sudah ada blog-blog yang saya buat. Cuma ini yang nanti saya demokan yang aplikasi gratis. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan blog baru ketika ada tampilan seperti ini. Oke. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu bisa nanti akan tampil di sini ada menu. Jadi buat blog baru. Jadi Bapak Ibu buat judulnya saja. Kemudian berikutnya klik di berikutnya saja. Saya contohkan di sini. Saya pakai akun Gmail yang lain supaya lebih jelas. Saya durasinya berapa menit ya kira-kira ya? Durasinya sampai 11:30. Oke, terima kasih. Oke, saya klik di sini ya, saya pakai Microsoft Edge ya. Saya masuk Google-nya dulu. Saya ketikkan blognya di sini Bapak Ibu ya. Jadi klik saja di sini. Karena perubahannya blog ini cepat. Jadi awal pertama kali saya belajar blog ini tampilannya blognya bukan seperti ini. Cuman menunya pasti ada sign, ada create your blognya. Jadi kita sign in dulu. Jadi kita pilih account kita. Oke.
Saya passwordkan dulu sebentar. Oke. Jadi pertama kita sudah login, pasti akan nampil seperti ini. Ini ada notesnya. Karena ini berbahasa Inggris, saya agak malu ya, karena ini guru-guru bahasa Inggris semua soalnya. Jadi ini adalah istilahnya ada informasi bahwasannya ada aturan yang terbaru yang diterapkan oleh Google. Oke, nanti bisa Bapak Ibu bisa di-read sendiri. Oke, di sini ada name for your blog. Jadi silakan buat sebuah nama blog Anda. Jadi Anda itu bisa membuat sebuah blog, namun pada saat Anda membuat blog, Bapak Ibu bisa menentukan temanya. Jadi pertama misalkan kita ingin blog kita ini isinya adalah artikel bahasa Inggris. Jadi kita bikin aja judul tentang misalkan artikelku bahasa Inggris misalkan seperti itu, atau berbahasa Inggris pun boleh. Ketika ada sebuah judul misalkan tentang Madura, misalkan Madura Island, kita bisa membuat blog ini bertemakan tentang Madura. Jadi tergantung dari tema yang kita inginkan. Misalkan bisa Bapak Ibu yang hobi masak misalkan. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sebuah blog tentang masakan-masakan yang ada di daerah Bapak Ibu. Jadi temanya itu adalah sebuah makanan. Jadi kita bisa membuat judul di sini. Misalkan biasanya saya senang dengan anime misalnya. Animeku kita next saja. Kalau titelnya ini ada yang sama, dia tidak akan mau. Jadi ini adalah alamat blog kita. Jadi blog kita ini mau dikasih nama apa. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan nama supaya bisa dikunjungi oleh orang lain. Jadi kita itu bisa nge-share seperti layaknya website. Cuman di sini kita pakai nebeng dengan nama blogspot. Jadi apakah bisa kita ganti dengan domain.com? Bisa. Cuman nanti itu sifatnya berbayar atau kita membeli domain itu. Jadi kita bisa create di sini anime kalau ada tanda seperti ini, jadi nama itu sudah terpakai atau sudah ada yang memakai nama tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan nama yang lain. Jadi bisa dikasih angka atau apa gitu. Jadi anime Japan 89 misalnya. Confirm your display name. Jadi display name ini adalah nama yang ingin ditampilkan dalam blog kita. Oke. Ini adalah notesnya yang sama dengan pertama kali, kita bisa close saja. Jadi tampilan seperti ini adalah tampilan tentang dashboard kita. Jadi halaman admin. Jadi misalkan sebuah website, ini adalah halaman admin yang dipakai oleh administrator dalam memposting sebuah artikel atau blognya. Saya jelaskan di sini ada beberapa menu. Yang pertama
itu adalah plus. Nah, ini adalah tanda plus new post. Berarti ini adalah tombol untuk membuat sebuah postingan baru. Kemudian ini adalah post. Jadi kita bisa, ini adalah yang aktif ya. Jadi yang berwarna kuning ini adalah posisi yang sudah diklik dan aktif. Jadi ini adalah tampilan, ini kebetulan artikelnya masih kosong. Ini adalah statistiknya, statistik dari blog kita. Jadi followernya berapa, yang diposting berapa, yang komen berapa, itu bisa kita lihat di sini. Jadi intinya blog ini adalah sebuah website yang gratis yang bisa kita manfaatkan. Kemudian ini adalah komentar, bisa lihat komentar-komentar dari orang yang sudah berkunjung ke kita. Kemudian di sini ada earning ya. Sebenarnya blog ini bisa menghasilkan uang. Jadi sama dengan platform yang lainnya. Jadi Google ini sebuah perusahaan yang cukup besar, Bapak Ibu, yang bisa dikatakan menguasai dunia ya. Jadi platformnya mereka itu dia tawarkan sebuah AdSense. Jadi mungkin kalau biasanya dikenalnya itu adalah Google AdSense. Lah, blognya kita ini kita bisa goal atau bisa diterima oleh Google. Cuman ada syaratnya Bapak Ibu. Jadi seperti di YouTube ya. Di YouTube itu dia harus punya subscriber berapa, kemudian sudah ditonton berapa kali. Jadi AdSense ini sama. Jadi untuk bisa tembus di AdSense account-nya, dia itu harus banyak mempunyai artikel, dan kalau tidak salah ya Bapak Ibu, itu harus domainnya tidak pakai blogspot.com. Jadi Bapak Ibu bisa ubah ke .com, jadi kita beli domain gitu, kita alihkan ke nama domain itu. Ini salah satu contoh misalkan di duniailkom.com. Ini sebenarnya dia itu awal saya mengenal dunia.com ini dia masih pakai .blogspot.com. Kalau lebih kenalnya lagi, kalau kita mendownload sebuah aplikasi, itu ada namanya Bagas berapa ya? Bagas 31. Nah, Bagas 31 ini saya lihat di sini dia masih pakai blog Bapak Ibu. Jadi ini lumayan terkenal ya, Bagas 31 ini. Jadi dia itu membuat blog hampir seperti ini. Jadi dia desain dan bahkan blognya dia itu bisa istilahnya dia jual pasang, istilahnya apa ya? Kalau kita punya papan, orang yang mau ngiklankan produknya bisa di sini. Nah, dia buat iklan seperti ini. Ini beda lagi. Jadi kalau blognya Bapak Ibu banyak orang laku gitu, banyak orang istilahnya senang dengan blog dan artikel Bapak Ibu, nah, ya minimal kalau nggak salah itu sekitar 100 orang per hari ya. Jadi kalau itu sudah istilahnya konsisten dalam 3 bulan bisa istilahnya ada yang berkunjung 100 lebih, Google itu bisa menerima akun dari Google AdSense Bapak Ibu. Ini contohnya. Ini beda lagi, kalau dia laku dia bisa nawarkan dan mungkin yang punya perusahaan menawarkan diri untuk dipasang di blognya dia. Seperti ini. Jadi ini adalah orang yang ingin menaruh iklannya dia di blognya. Ini lebih mahal lagi. Jadi sama dengan
istilahnya kita punya pamflet besar, kita bisa jual di situ. Jadi harganya berapa? Harganya tergantung Bapak Ibu berikan. Jadi ya itu terserah dari pemilik dari blogernya. Jadi selain kita bisa memposting artikel-artikel kita bisa dapat uang dari blogger ini. Kemudian di sini ada page. Di page ini merupakan page dari postingnya. Jadi ini adalah page, kemudian di sini ada layout. Layout ini adalah mungkin ini agak lebih ke coding ya Pak Ibu ya. Jadi basic IT-nya perlu ditingkatkan. Mungkin bisa ikut komunitas atau ikut seminar-seminar yang berkaitan dengan Google. Jadi intinya di layout ini kita bisa menambahkan sebuah intinya begini. Kita bisa mendapatkan, saya contohkan yang di sini ya, di Bagas 31. Kita bisa membuat papan iklan di sini. Kemudian kita bisa menambahkan kategori. Jadi layout itu adalah susunan. Jadi yang pertama ini adalah header, kemudian ini adalah menu, kemudian ini adalah ada menu pencarian. Ini adalah layout. Jadi tampilan mockup gitu ya. Kemudian di sini adalah themes, tema ya. Ini adalah tema yang diberikan oleh blogger secara gratis. Jadi di sini ada beberapa tema yang bisa Bapak Ibu pakai. Cuman ya karena ini adalah tema gratis, tampilannya tidak begitu menarik ya. Ini pertama kali Google nampilnya begini. Jadi Bapak Ibu bisa memilih tema ini untuk bisa dipakai oleh Bapak Ibu dalam memposting artikel atau catatan bahkan tugas ya. Jadi dosen saya itu waktu kuliah dia itu biasanya memberikan tugas lihat di blog. Jadi bisa mendownload materinya. Jadi secara tidak langsung menyuruh mahasiswanya itu untuk berkunjung ke blog kita. Itu kan lumayan mencatat bahwasannya blog Anda aktif dikunjungi oleh orang. Itu lumayan. Jadi ya istilahnya nyicil lah supaya blog kita lebih dikenal oleh orang. Butuh perjuangan. Kemudian di sini ada setting. Di setting ini kita bisa ngedit ya. Jadi di sini ada animeku, misalkan tadi ketika Bapak Ibu buat ternyata kurang sreg gitu. Jadi Bapak Ibu bisa ubah di sini. Bisa lagi diubah, kemudian ini ada description-nya, jadi penjelasan dari blog Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu buat. Kemudian di sini ada blog language. Ini tetapkan saja blog language-nya pakai yang English, karena kalau ingin di monetization-nya ini diaktifkan, maka dari Google itu meminta untuk berbasis bahasa Inggris. Karena pengunjung di internet itu bukan hanya orang Indonesia, bahkan orang luar negeri pun bisa mengunjungi blog kita. Ini reading list. Ini adalah informasi-informasi. Kemudian ini adalah view blog. View blog ini ketika kita mau lihat blog kita. Ini adalah nama blog kita. Jadi ini masih kosongan. Kalau di blognya saya masih satu. Saya cek ya. Lihat blog. Oke. Ini adalah blog, cuma ini sudah saya ubah temanya. Jadi temanya saya download. Jadi Bapak Ibu selain bisa memilih
tema yang ada di sini, Bapak Ibu bisa mendownload tema-tema yang gratis di Google. Cuma untuk waktunya, mohon maaf saya tidak bisa sharing di sini ya untuk pergantian temanya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa ikut seminar atau kegiatan-kegiatan komunitas yang berkaitan dengan blogger. Karena terus terang kalau berkaitan dengan tema, yang saya takutkan Bapak Ibu ngeheng gitu. Sorry, bukan hang seperti layarnya komputer, namun bahasanya itu agak berbeda gitu. Intinya begitu. Jadi kalau anak SMK RPL itu bisa cepat gitu. Cuma untuk yang bukan basicnya ke sana, ini butuh waktu untuk belajar. Bisa bergabung bersama kita, mungkin ingin mengembangkan, boleh bisa tanya-tanya ya. Bisa istilahnya komunikasi dengan saya, Pak, saya belajar tentang blog. Oke, misalkan ada kendala, Pak, ini mau diisi apa? Silakan bisa cek langsung di nomor saya. Oh ya, ini adalah Instagramnya saya. Ya. Ini namanya Madura Technovation. Saya kirim chat ini. Ini adalah nomor HP saya, Bapak Ibu. Ini adalah email. Intinya di dalam menjadi sebuah blogger, kita harus yang pertama adalah menentukan tema apa yang cocok kita membuat blog. Kemudian rajinlah membuat sebuah artikel. Copy paste boleh, cuma harus menampilkan atau menyertakan Bapak Ibu copy paste dari mana. Misalkan dari buku boleh dipostingkan atau dari internet lain. Karena apa? Karena di Indonesia sudah berlaku namanya Undang-Undang ITE. Jadi misalkan artikel saya gitu ya Bapak Ibu ya. Terus dikopas sama Bapak Ibu dan tidak menyertakan, itu bisa digugat. Jadi dalam etika dalam dunia internet, jadi mengkopas itu perlu hati-hati, perlu menyertakan Bapak Ibu dapat informasi itu dari mana. Jadi saya pesan itu tetap konsisten untuk bisa bagaimana blog kita itu bisa lebih dikunjungi. Jadi saran saya lebih ke artikel Bapak Ibu. Artikel, kemudian objek wisata, apalagi ya topiknya. Mungkin anime ini juga daya istilahnya narik pengunjungnya cukup pesat juga. Yang lebih bagus itu misalkan sekolah punya blog, ya minimal kalau belum punya website punya blog. Jadi itu cukup membantu bagaimana mengakomodasi kebutuhan sebuah materi yang bisa dituangkan di internet. Jadi seperti itu Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya bagaimana Bapak Ibu itu konsisten dalam mengepost atau menulis di internet. Jadi intinya di blogger itu adalah rutinitas. Misalkan Bapak Ibu mau ngupload 1 minggu 1 kali. Nah, misalkan ada yang ngefan nih dengan artikel Bapak Ibu. Biasanya dia akan menunggu, misalkan Bapak Ibu mau posting di hari
Kamis malam Jumat misalkan. Nah, Bapak Ibu pasti posting sebuah artikel itu di Kamis malam Jumat. Itu orang yang udah fan, udah memfollow Bapak Ibu, itu biasanya dia nunggu kira-kira artikel apa yang ingin ditampilkan. Jadi seperti itu. Uh, Intinya ya kita bisa menjadi sebuah blogger mulailah dari saat ini gitu, seperti itu. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, moderator. Halo Pak Arif. Saya kembalikan. Halo Pak Arif. Ya. Mungkin bisa dicontohkan caranya untuk membuat sebuah postingan baru, membuat postingan baru. Oke. Ya Ibu Putri, kenapa Ibu Putri? Monggo dilanjut dari Pak Wahid. Oke, siap. Ketika kita mau posting di sini, ngepost ya. Di sini ada judul. Ini misalkan tentang, mungkin tadi adalah tipenya anime. Saya misalkan, kan saya suka dengan Boruto juga ya. Kita bisa membuat seperti ini, kemudian ya mungkin artikelnya apa saja misalkan ya. Saya kopas saja dulu, cari. Ini blog-blog ternama Sami Hadaku ya. Jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu ketika mau intinya mau copy artikelnya orang, lebih baik di copy paste URL-nya. Contohnya di sini saya ambil yang Naruto ya. Jadi biasanya kalau blogger ingin monetization-nya banyak ya, dia itu aneh-aneh saja ya. Klik kanan biasanya buka tab. Jadi ya kadang-kadang Bapak Ibu kan misalkan kita klik gitu. Nah, seperti ini. Ini kadang-kadang dialihkan ke link lain ya. Itu biasa Bapak Ibu. Biasanya dia itu mengejar istilahnya income ya. Misalkan kita copy seperti ini, kita pastekan di blognya kita. Oke. Ini bisa tipenya, ini tes colornya. Ini karena berteks, saya coba untuk itu. Kita dulu ke notepad biar steril. Oke. Jadi seperti ini
Kemudian bagaimana kita menyisipkan sebuah link tadi ya. Jadi kita bisa copy linknya di sini, kemudian kita paste. Biasanya kalau kita copy link dia otomatis langsung ya. Cuma kalau kita masih seperti ini, Borutonya enggak mau. Ini kan belum berupa link ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyisipkan di sini insert or edit link. Jadi kita pastekan di sini linknya, kemudian apply. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana kita menyisipkan sebuah gambar. Jadi kita bisa klik di sini, ada insert image. Upload from komputer atau dari foto atau by URL. Misalkan misalkan saya ambil di sini, saya coba ini copy link. Jadi kita by URL, kita coba paste. Oke, kita dapat, kita masukkan, kita bisa pindahkan di sini ya Pak Ibu ya. Jadi kita klik, jangan dilepas, kita bisa geser-geser seperti ini. Kemudian ini tata letaknya bisa ada small, medium, large, tergantung Bapak Ibu mau Bapak Ibu setting seperti apa. Kemudian di sini ada preview. Preview itu kalau kita mau lihat, jadi ketika nanti nampil di blog kita, dia akan seperti apa hasilnya. Kemudian di sini ada save. Kalau mau belum dipublish, ini di save dulu. Ketika Bapak Ibu sudah mempublish, dia itu otomatis akan nampil di blognya kita. Jadi ini adalah post, ini sudah, kita bisa edit di sini, bisa edit klik 2 kali langsung, mau kembali lagi bisa. Tergantung Bapak Ibu. Di sini ada view, kalau mau lihat tadi, ketika kita lihat blognya kita, maka akan nampil seperti ini. Di menunya, ini akan menu seperti ini, sudah modern. Jadi seperti itu. Jadi sangat mudah bagaimana kita bisa memposting sebuah artikel. Dan yang perlu ditambahkan itu adalah labelnya. Jadi misalkan label ini seperti kategori. Jadi kita bisa menambahkan kategori, misalkan di sini adalah, ini otomatis menjadi draft ya tadi ya. Kita klik, kita buat label. Kalau kita mau pisah, mau buat label, ada 2 label gitu, itu ditandai dengan koma. Kemudian update. Dan kita back, dia sudah punya label. Di label ini fungsinya dia akan nampil berbeda. Jadi kita itu punya label di sininya, ini adalah Boruto. Jadi ketika saya klik Boruto, jadi artikel-artikel yang tentang Boruto itu akan tampil semuanya. Itu fungsi dari
label. Mungkin itu. Mungkin ada lagi. Baik, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oh iya, sebenarnya Pak Arif ini juga bisa apa ya, sebagai konsultan sekaligus penyedia untuk membuat website pribadi atau website general website untuk umum begitu ya Pak Arif ya? Oke. Sebenarnya di kami itu di CV Madura Tattoo Fashion ini ada program website gratis, cuma gratisnya bukan istilahnya gratis langsung terima aja dibuka. Jadi gratisnya itu adalah websitenya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyiapkan hosting sama domainnya saja. Jadi hosting itu ibarat kita menyediakan komputernya, cuma file websitenya dari kita. Itu biasanya langganan yang paling murah itu 250 itu per tahun. Jadi kita ada program seperti itu. Jadi mungkin sekolah Bapak Ibu berkenan ingin memiliki website, itu bisa menghubungi kami di Madura Tattoo Fashion. Jadi websitenya gratis, cuma Bapak Ibu menyediakan atau boleh ke kami ya. Jadi istilahnya membeli hosting sama domainnya saja. Untuk websitenya kita berikan gratis dan kita desain sesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Jadi tinggal mengepost saja. Jadi seperti itu Pak Wahid. Wah, luar biasa ini untuk ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin mau punya website sendiri untuk media pembelajarannya sendiri, bisa ya Pak ya? Karena Bisa. pasti kalau kita beli hosting sama itu tadi apa sih? Itu pasti websitenya berbeda kan, seperti di blogger kan terkesannya monoton, kemudian nggak seru gitu kan. Kalau di website yang bayar kan menunya bisa lebih. Iya. Dibandingkan dengan blog sebenarnya tergantung konten, Bu. Jadi istilahnya kalau blogger ini kan bersifatnya individu ya. Jadi sifatnya individu untuk kita. Jadi kalau website ini lebih global karena nanti bisa dikembangkan mau buat LMS ataupun tentang BKK-nya atau tentang kegiatan-kegiatan OSIS, bahkan bisa mengembang untuk bisa menciptakan sebuah aplikasi, misalkan pemilihan OSIS secara online, itu bisa. Jadi berbeda dengan blog. Jadi blog ini sebuah istilahnya platform yang bisa dipakai untuk pribadi. Istilahnya ya lebih baik untuk blog ini buat kitanya sendiri. Jadi kita bisa lebih leluasa seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu ini kemarin ada pemateri tentang etika atau penelitian tindakan kelas, mungkin teman-teman punya istilahnya program PTK sendiri, bisa di-share atau dibuat sendiri, kemudian kita taruh di blog, begitu bisa juga ya Pak Arif. Atau juga mungkin bisa misalkan ada penugasan atau materi pembelajaran yang kita buat di Google Form begitu ya, atau kita taruh di YouTube. Mungkin kita kembali lagi ke fungsinya link YouTube atau link Google Form tersebut bisa kita taruh di blog kita, juga bisa seperti itu ya Pak Arif ya. Nah, ya, betul. Ini punya ide, saya muncul ide Pak Arif, bagaimana misalkan seandainya semua MGMP ini punya website
atau punya blog sendiri misalkan khusus begitu ya untuk MGMP-nya, dengan catatan Bapak Ibu gurunya atau teman-teman nantinya punya apa ya, harus mengirim artikel sendiri gitu. Sebenarnya artikel tidak harus resmi begitu ya Pak Arif ya. Juga boleh secara umum atau punya ide-ide apa di benak kita bisa posting, tambahkan foto agar lebih menarik begitu ya. Betul. Jadi Mungkin bisa lebih disarankan oleh Google itu adalah artikelnya sendiri. Jadi kopas atau copy paste dari artikelnya orang itu boleh sah-sah saja. Cuma aturannya kita harus menyertakan link dari yang kita copy. Cuma kalau artikel ini adalah postingan kita sendiri, di monetization-nya atau di Google AdSense-nya, Google itu lebih cenderung istilahnya membuka diri agar akunnya Bapak Ibu itu bisa diterima. Jadi seperti itu. oke. Mungkin apa Arif bisa ngasih contoh mungkin seperti apa website-website yang sudah dibuat oleh Pak Arif atau apa begitu? Kalau di blog saya sudah vakum ya karena jarang sekali. Jadi kembali lagi blog ini adalah harus konsisten. Karena kebetulan saya sudah fokus di dunia program, jadi fokusnya di dunia sistem informasi, jadi membuat sebuah program Bapak Ibu. Jadi blognya yang bisa mungkin saya contohkan itu blognya Bagas 31. Ini Bagas 31, saya contohkan sebentar. Nah, jadi contohnya di sini adalah Bagas 31 ini masih menggunakan blog. Dia masih menggunakan blog. Cuman di domainnya dia membeli baru ya. Jadi istilahnya nama blogspot.com tadi itu bisa kita ubah, misalkan kita beli domain. Misalkan misterwahid.com misalkan. Itu bisa. Kita beli domain, nanti di URL-nya kita itu bisa dialihkan ke domain yang kita beli. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah contoh yang mungkin sudah terkenal ya. Jadi blog-blog yang sudah terkenal di internet ini adalah Bagas 31. Jadi seperti itu Pak Wahid. Oh iya, oke. Terima kasih. Ibu Putri? Halo Ibu Putri. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan mungkin. Halo? Pak Ade? Ini sepi, ini lagi ngopi semua ini. Bu Putri izin live, baterainya sudah habis katanya. Mungkin masih Pak Ade, cari headset mungkin. Oh maaf, Pak Komar ya. Pak Komar ini sebenarnya punya blog website juga ini, sangkolan.com ini Pak Arif kayaknya ini. Yang namanya apa? Mungkin bisa cerita-cerita sedikit Pak Komar. Bisa sharing sedikit Pak Komar. Kok bisa Pak Komar apa ya, sudah berhasil seperti itu, cerita-ceritanya seperti apa Pak Komar? Mungkin nanti aja setelah sesinya Pak Arif, Pak. Soalnya biar apa materinya biar fokus ke Pak Arif aja dulu gitu. Oh begitu ya. Iya, oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Pak Arif. Intinya dalam blog Kalau itu konsisten saja. Jadi Bapak Ibu bisa membuat artikelnya dan mempostingnya secara konsisten. Jadi misalkan Bapak Ibu mau memposting yang tadi saya sampaikan Kamis malam Jumat begitu ya. Jadi
diusahakan gitu, diusahakan 1 minggu 1 kali Bapak Ibu memposting, entah itu artikel apa atau apa, jadi diusahakan. Semakin banyak artikelnya dan di-share di website, di sosmed kita ya. Jadi seperti Facebook, kemudian Instagram, itu bisa menunjang blognya itu istilahnya tumbuh subur, gitu. Jadi aktif lah seperti itu. Cuman Bapak Ibu, untuk blog ini tidak akan mati ya. Jadi selama akun Gmail-nya aktif, blog yang kita pakai itu masih bisa kita kunjungi. Jadi tidak ada batasan umur, misalkan sudah 10 tahun nggak dipakai, ternyata itu masih aktif. Jadi masih bisa dipakai. Jadi seperti itu. Oh, oke, baik. Baik, itu saja mungkin Pak Arif. Kalau Oke, tidak ada siap. pertanyaan, mungkin bisa ditutup. Oke, mungkin Pak Komar materi minta tolong yang untuk, halo. ya, Oke. mungkin Pak Komar bisa minta tolong untuk screenshot Pak Komar. Halo, Pak Komar. Baik, minta tolong untuk teman-teman peserta mungkin untuk bisa menyalakan kameranya sebagai dokumentasi nanti, karena diminta oleh Pak Kajabdin langsung dan Pak Fauzi kemarin. Asik. Ya, benar. Oh ya, perlu diketahui juga oleh teman-teman, untuk besok ada yang tanya sebenarnya. Pak Arif, stay dulu ya, kita sambil lalu biar di screenshot oleh Pak Komar. Siap. Sebagai informasi untuk teman-teman, bahwasannya hari ini adalah Zoom meeting yang terakhir untuk kegiatan webinar kita. Dan untuk besok fokus di GCR atau Google Classroom, teman-teman. Sehingga hari Senin, besok insya Allah Pak Ade bisa ke Bangkalan nggak besok? Bisa Pak Wahid, Bisa. bisa. Itu Oh, Pak iya. Komar, pokoknya sama Pak Komar Ade aja besok. enak. Nah, ini besok kita ngurus identitas untuk isian sertifikatnya Pak Adi. Kemudian besok kita bisa print juga sertifikatnya, sehingga nanti hari Senin kita bisa langsung menghadap ke Bapak Fauzi untuk pengajuan sertifikat juga. Dan tidak lupa juga nantinya Pak Arif, untuk narasumber semuanya akan diberikan sertifikat sebagai narasumber seperti itu. Terima kasih. Sudah Pak Komar? Sudah. Sudah di screenshot? Ya, sudah, Kak. Oh ya. Baru masih banyak yang baru diaktifkan kameranya mungkin. Monggo Bapak Ibu, kameranya Bapak Ibu mau di screenshot ini untuk dokumentasi. Mungkin lagi ngopi Sudah. semua ini. Weekend mungkin. Sambil lalu ngajar memang. Sambil lalu ngajar, ada yang masuk. Oh iya, sedikit pengumuman saja juga. Ada yang sudah melakukan absensi di pertemuan pertama, ada juga yang belum melakukan absensi di pertemuan kedua. Jadi nanti linknya akan saya kirim lagi ke grup WA supaya Bapak Ibu bisa melengkapi absensi dari hari pertama dan hari kedua. Karena nanti sertifikat itu akan kita bagikan kepada mereka yang sudah ikut webinar dan juga untuk yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Pertemuan 1, 2, dan 3 nanti, serta besok dimohon untuk ibu-ibu dan bapak-bapak melengkapi absensi. Nanti akan saya berikan rekapannya. Iya, besok masih ada absen. Besok masih ada absen. Baik, itu saja Pak Adi. Oke, Baik, itu saja. mungkin kita say hello dan terima kasih untuk Pak Arif. Oke, Terima kasih Pak Arif. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Arif. Oke. Baik Ibu, Sama NBK. terima kasih. Jika ada penjelasan saya masih kurang, bisa sambil sharing dengan saya. Itu ada kontak person
Dan tak lupa Bapak Ibu sukses untuk MGMP-nya. Tetap jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari. Baik teman-teman, itu saja untuk meeting atau Zoom meeting pada hari ini, yaitu tanggal 24 Agustus 2020.